Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwat wa ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, juga nikmat sehat wal afiyah. Sedangkan sehat dulu, alhamdulillah. Sehat itu singkatan dari senang hati. Hatinya senang, insya Allah tubuhnya ikut sehat. Yang jadi patokan itu hati, Bapak sekalian. Hati baik, maka aktivitas kita pun juga akan baik. Tapi kalau hatinya itu sakit, hatinya rusak, hatinya kotor, maka tingkah lakunya pun juga tidak baik. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala waliyal qalb. Jadi yang menjadi penentu itu apa, Bu? Hati. Maka harus selalu kita perhatikan hati kita, harus selalu kita sucikan hati kita, harus selalu kita luruskan niat kita. Ini penentu gerak-gerik kita itu adalah hati. Contohnya misalnya ya Bu, tanggal muda pas gajian, seneng boten? Seneng. Nah sedang seneng itu ya wajahnya senyum sumringah gitu ya. Tapi ini pas tanggal tua seneng boten? Tetap seneng. Orang juara gajian, bukan pegawai negeri ya. Podo wae tanggal 6 tanggal tua podo wae. Tapi kalau dalam keadaan kita susah, mungkin sedih, mangkel karo bojone, kadang-kadang terus wajahnya kelihatan ribon Bu, Eli merengut, ulate koyo peteng koyo mendung gitu. Ya, kenapa? Karena hati sedang gak nyaman. Akhirnya bragruk sing disengeni anake, padahal pengen ngene bojone rawani, gitu Bu. Sing disengeni anake. Kenapa? Hatinya sedang tidak nyaman. Hatinya sedang susah, akhirnya nangis. Itu kan mata akhirnya keluar air matanya, tangannya gemeteran itu kan. Mau jalan nggak mampu, kenapa? Ngeleh. Lapar gitu. Tapi sekalian, ibu-ibu sekalian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, selalu membersihkan hati kita, ya, dan juga meluruskan niat kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita cari sekarang? Umur kita sudah jelita, jerang 50 tahun, malah lebih 50, 60, 70 gitu ya. Yang kita cari tinggal apa Bu? Surga, kematian yang husnul khotimah. Maka paling tidak sepekan sekali, 1 bulan sekali kita mengingat kematian. Oke, sing isi Ustaz Qadri masalah mati. Dan itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hajmil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat yang namanya penghancur kenikmatan, penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Suruh memperbanyak mengingat kematian. Ini cuma 1 bulan sekali. Mesti ini 1 pekan sekali itu mengingat kematian. Ini judulnya kitabnya At-Tadhkirah, iddahnya menghadapi
kematian. Karena yang selalu kita khawatirkan adalah kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah seorang nabi saja selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Memang Rasulullah tidak lurus jalannya, sudah lurus, berada di atas jalan Islam. Kenapa beliau tetap membaca ihdinas siratal mustaqim? Agar dikaruniai keistiqomahan. Lah apa itu Islam kedapatan hidayah kok dadak maca ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya biar kita diberi keistiqomahan sampai meninggal dunia dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Masih ingat ibu sekalian, bulan yang lalu kita ceritakan bagaimana syaitan itu ketika ada orang mau meninggal dunia mendatangi dalam bentuk apa bu? Bapaknya dari sebelah kanan, terus kirinya ibunya, mengajak untuk murtad dari ajaran agama Islam. Jadi gigihnya syaitan di dalam menggelincirkan manusia itu sampai mau mati, itu diharapkan mereka kafir, jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ya, makanya selalu kita berdoa kepada Allah memohon husnul khatimah, meninggal dalam keadaan muslim sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ibu sekalian, kalau kita mengingat kematian, kita diingatkan dengan peristiwa tanggal 29 September tahun 2025, yaitu ambruknya Musola Al-Khazini. Pernah dengar bu? Ambruknya musola di pondok pesantren Al-Khazini. 171 santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di musola. Tiba-tiba bangunan 4 lantai, jangan bayangkan, 4 lantai itu ambruk dan menimpa tubuh anak-anak kecil yang umurnya 11, 12, 13, 15, masih kecil-kecil, seumuran SMP mereka itu. Akhirnya mereka berada di bawah reruntuhan bangunan tersebut. Jadi bisa bayangkan, kira-kira keburuan beton, cor-coran itu isinya apa tahu bu? Besi, semen, batu, kerikil, pasir, ya Allah. Kira-kira lorong apa buatan bu? Kalau sudah langsung mati ya langsung meninggal dunia. Tapi kalau kemudian mereka masih hidup, teriak-teriak, Bapak, Ibu, Ustaz, teriak-teriak, tidak ada yang dengar, nggak kedengaran suaranya. Peristiwanya asar, kemudian berita tersebar, wali-wali santri langsung datang ke pondok tersebut yang anaknya dikabarkan sedang tertimpa musibah tersebut. Mereka nangis, teriak-teriak histeris, oh anakku di dalam reruntuhan itu, tolong segera diselamatkan, tolong tim SAR segera itu diangkat pakai kren itu, pakai alat-alat berat. Tidak bisa semudah itu bu. Nanti kalau kita angkat justru malah ambruk, yang di bawah nggak bisa terselamatkan. Tapi namanya bapak ibu ya karena emosi dan pengen anaknya selamat, wah mereka marah-marah kepada para tim penyelamat agar segera menyelamatkan anak-anak. Anak dengan sabar, dengan tawakal mereka bertahan berjam-jam, bahkan sampai ada yang bertahan 3 hari 4 hari itu. Alhamdulillah selamat coba. Ya, ada salah seorang santri itu yang dia bantu temannya buat lubang gitu, buat terowongan, terus mereka merangkak satu persatu, ya merangkak bisa keluar, 5 orang bisa keluar. Yang lainnya sepurane yore, aku ra iso bantu kalian. Soal ini sebentar lagi bangunan akan roboh lagi, menyelamatkan dirinya, berat akhirnya roboh lagi. Tapi masya Allah kemujizatan, keajaiban Allah tunjukkan dalam musibah kemarin. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, masih hidup. Ditanya, kok bisa bertahan? Kamu gimana di sana? Saya seperti tertidur di atas kasur bu, mimpi. Saya itu diajak keliling naik pickup itu di tempat yang gelap gitu kan. Terus saya itu diberi minum lewat selang, saya minum. Seperti nyata banget, hilang dahaga saya, hilang haus saya setelah diberi minum dari selang tadi.
Ada juga yang bermimpi, ada juga yang mimpi atau tidak dia nggak sadar ya. Ada anak kecil yang datang berikan minum, dipanggil lele lele hilang. Ya. Siapa yang memberi makan, memberi minum di situ? Oh, Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikatnya. Ya. Dalam kondisi seperti itu mereka kok ya sempat-sempatnya masih sholat coba. Ya sholat, ini masih masuk waktu subuh. Siapa sih jadi imam? Sholat. Sambil bertahan hidup itu kan, nafasnya tersengal. Ayo kita sholat. Wudhunya piye? Wudhunya tayamum baik. Ada air 1 botol gini, mau diambil ini guni sopo, ini bukan hak saya. Padahal dalam kondisi darurat seperti itu boleh saja minum. Daging babi aja boleh dimakan gitu. Tapi karena warok mereka menjaga diri dari yang haram, tidak mau minum karena khawatir miliknya orang lain, karena mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Jangan aja yang kamu aja yang makan. Satu persatu akhirnya meninggal dunia di sampingnya. Kan akhwat dan Allah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, kita semakin yakin dengan takdir Allah Subhanahu. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa peristiwa yang terjadi ini, musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazini ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan terjadi musibah kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa nanti di sini akan terjadi peristiwa musibah robohnya musola Al-Khazini. Santri yang meninggal dunia itu ada 67. Ada yang sempat hidup, Bu, sempat selamat, tapi akhirnya di rumah sakit meninggal dunia. Ada yang masih sempat bertahan di bawah reruntuhan, tapi akhirnya meninggal dunia. Tapi banyak juga yang selamat. Dari 171 itu, Bu, yang 103 selamat, yang 67 meninggal dunia. Lebih banyak yang selamat atau Bu itu. Nek dipikir-pikir dengan akal mati kabeh to niku. Ya blek cuma niku ditimpa bawah reruntuhan itu, tapi ternyata masih ada yang langsung lari. Bahkan ada di antara mereka itu yang sedang sholat isyarat Allahu Akbar kebelet pipis niku. Ke kamar mandi langsung brek. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan, namanya itu kalau nggak salah itu Zaidan. Iya. Mas Zahrawi namanya Zahrawi itu, dia ceritakan saya kebelet pipis terus ke kamar mandi sampai di dalam kamar mandi langsung brek gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak dikatakan seorang itu beriman kecuali kalau dia beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Takdir niku napa to, Bu? Ketentuan Allah. Yang baik dan yang buruk. Ketentuan yang menimpa kita itu cuma ada 2. Yang baik yang menyenangkan hati kita, buruk itu tidak menyenangkan hati kita. Contoh yang menyenangkan hati napa? Misalnya anaknya diangkat menjadi PNS, pegawai negeri sipil, ASN. Sekarang istilahnya apa? P3K. Kenapa P3K ini? Pertolongan pertama pada kita P3K. Riyen zaman apa dewi sekolah kan P3K itu toh. Saniki mboten P3K niku pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gajinya piro Mas? Saya tanya sama tetangga saya. Gajinya alhamdulillah Ustaz, kalau dulu guru honorer cuma 500.000, 350.000, ya sekarang 3 juta, 4 juta. Tinggal golongannya. Dapatkan tunjangan perumahan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan makan itu. Tetapi nggak dapatkan pensiun, nggak dapatkan pesangon. Nah, pegawai negeri kan dapatkan pesangon kan, dapatkan pensiun. Maka rela untuk nyogok ketika masuk 100 juta, 200 juta dilakoni suap. Biar apa? Nanti di masa depannya itu terjamin. Ya Allah, siap masuk neraka nggih.
Adalah Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap, yang disuap sama-sama masuk neraka. Pengen jadi pegawai negeri nyuap 100 juta, 200 juta, 300 juta. Ya Allah, gaji niki piro? Engko balik pirang tahun, kok ya gelem-gelem nyogok. Saya tanya, Bu, apa dadak nyogok bareng gaji ini sesasi iki piro toh? Misalnya 5 juta butuh berapa tahun untuk mengembalikan modal nih? Ternyata jawabannya apa, Bu? Itu nanti yang dicari itu pensiunane, pesangone, sudah nggak kerja, sudah sakit-sakitan masih tetap dapatkan enggak? Nanti rela untuk menyuap tadi. Itu mungkin menurut sebagian manusia dianggap takdir yang baik. Kalau takdir yang baik lemai payu. Piro 150 juta, 200 juta, iso dinggo tuku lemah meneh nih. Itu takdir yang baik. Anaknya soleh-solehah, sehat-sehat semuanya, cerdas-cerdas, itu takdir yang baik. Tapi ada juga takdir yang buruk. Nikah 5 tahun, 10 tahun dari gadah Bu, 15 tahun belum dikaruniai anak. Itu takdir yang buruk. Punya anak ternyata anaknya cacat, takdir yang buruk. Kena musibah, rumahnya kebakaran, takdir yang buruk. Ada anaknya tenggelam ke dalam sungai, takdir yang buruk. Yang buruk itu menurut pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semua ketetapan Allah itu baik. Buruk itu menurut pandangan kita, karena kita tidak tahu hikmahnya atau belum tahu hikmahnya. Rasulullah mengatakan, apapun yang terjadi di muka bumi ini semua dengan takdir, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatal ajiz wal qais, bahkan sampai seorang itu lemah, sakit-sakitan, dan kecerdasan seseorang itu adalah sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kewajiban kita apa Pak Bu? Berusaha, berdoa, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Podo-podo anak dari rahim yang sama, bapak ibu podo. Sing nomor 1 pintere luar biasa, hafal Al-Qur'an 30 juz. Sing nomor 2 juz 30 ora hafal-hafal. Iki jane iki anake sapa? Kok bodhone kaya ngene? Ya nggih anak jenengan to, Bu. Lah kok anake sapa? Lah ternyata ibuke ya ora hafal juz 30 kok nyalah-nyalahke anake ini. Tidak semua anak itu harus sama. Untuk menjadi soleh-solehah itu tidak harus hafal Al-Quran. Mungkin dia tidak hafal Al-Quran, tapi Masya Allah jadi seorang dokter, bermanfaat bagi orang lain, gratiskan pasien-pasien yang miskin, yang tidak mampu pun Mbah, jangan buatan sah bayar mawon, belah kalau titip niki saya ketemu coba, Masya Allah. Dia masuk surga dengan kedermawanannya, dengan amal saleh dia. Tapi kakaknya masuk surga dengan hafalan Al-Quran 30 juz yang bisa memberikan syafaat kepada ibu. Mulai ibu sekalian, itu kalau punya anak jenengan gadah cucu itu jangan dibanding-bandingkan. Sakit Bu niku Bu. Mbok koyo kayak lo, masmu sepupu kayak lo, pinter ira yo ayo goblok ira jamak. Lah masa sekolah kok mesti ranking nomor 2 saka ngisor. Coba ngeten niku nek jenengan dhewe sing ngoten nggih. Sakit apa mboten Bu? Sakitnya di mana Bu? Sakitnya di sini. Bisa-bisa mereka nanti dendam deh Bu. Allah, bapakku, mbahku senengane ngelek-ngelek aku, senengane bully aku, senengane nyalah-nyalah kayak aku. Ya wis lah, sok benek lara rasakno. Moh aku niliki kowe, moh kon ngguna rumah sakit. Benci sama mbake, benci karo bapake. Gara-gara napa disalah-salah kene iki dibodhok-bodhok kene iki. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan di Lauhul Mahfuz sana. Oh, lahirnya dalam keadaan cacat. Jadi sudah, itu sebagai orang tua sudah ridho. Ridho enggak ridho ya memang seperti itu, gimana lagi? Termasuk kemarin yang meninggal dunia di Al-Khazini di pondok pesantren niku, Bu. Nggih. Gimana ya Allah, Masya Allah berikan ujian seperti ini. Saya enggak kuat ya Allah, enggak kuat. Gimana kalau enggak kuat, Allah enggak akan menimpakan musibah kepada jenengan, Bu. Allah yakin kamu mampu untuk menghadapi musibah ini, makanya Allah berikan musibah. Ambil hikmahnya, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, alhamdulillah ada seorang ibu-ibu yang ngomong, saya sudah ridho mengikhlaskan. Pak, kenapa? Boleh jadi nanti kalau anak saya ini enggak selamat. Kalau anak saya ini selamat, ya,
Mungkin dia masih bertahan hidup, tapi ternyata cacat seumur hidup, tidak punya tangan, tidak punya kaki, mesakni malahan. Alhamdulillah dia meninggal dunia dalam keadaan terbaik, matinya mati syahid, husnul khatimah. Karena belum tentu kalau dia hidup kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk kita yang ada di sini, Bu. Belum tentu, nggak ada jaminan kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka yang selalu kita minta kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rasulullah saja itu berharap juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ihdinas siratal mustaqim. Karena manusia itu godaannya luar biasa dengan harta, dengan wanita. Ini kudek bagi sedang viral lagi. Gadis muda masih perawan dinikahin mbah umur 72 tahun, Pak Tarman. Cek mahare cek 3 miliar loh. Mantep betul Bu, mantep. Tapi kosong. Zero. Oh enggak, ini betul akan kita cairkan. Lah jenenge wong wedok niku nggih, sing penting duwite akeh, tuan tanah, sugih, gelem niku. Pikirane ya paling ngopeni go 5 tahun 10 tahun nggih. Bar kan mati. Astagfirullah. Godaan yang paling besar bagi seorang wanita itu adalah harta. Godaan yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Maka sekelas sahabat, sekelas tabi'in aja ada yang murtad gara-gara wanita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ibu sekalian, apa yang terjadi di muka bumi ini, yang baik, yang buruk, yang menyenangkan hati, yang tidak menyenangkan hati, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam buku-buku Ahlus Sunnah ini, sebagai seorang muslim, kita beriman dengan takdir itu mencakup 3 hal. Iman dengan takdir itu: 1, al-ilm, ilmu; 2, al-kitabah, tulisan; 3, al-iradah, kehendak. Maksudnya ilmu itu apa? Allah maha tahu dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Al-ilm. Al-kitabah, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, semua yang terjadi adalah karena iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak terjadi. Lah buktinya tadi, nah dipikir-pikir kan mati keburuan bangunan, ternyata dia selamat. Gara-gara napa pipis. Itu karena kehendak Allah. Ada juga yang ngecor, itu kan di atas sedang dicor Bu itu. Dan dicor langsung brek, itu kan keburuan dari atas. Azan berkumandang, ada yang leren. Si aku tak leren sih. Yang lain itu meratakan cor-coran tersebut. Yang selamat tadi itu yang sedang istirahat. Yang masih di atas ya kemudian wambruk yang di bawah tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, iman kepada takdir itu kan rangkaian dari rukun iman. Ya. Rukun iman itu kan benar Bu. Rukun iman ada 5 atau 6? 5 ya. 5. Yuk kita itu terus ya. 1, iman kepada Allah; 2, malaikat; 3, kitab dan rasulnya; 4, hari akhir; 5, takdir. 5 nih. Ulangi lagi nggih. 1, iman kepada Allah; 2, iman kepada malaikat; 3, iman kepada kitab dan rasul; 4, iman kepada kita iman kepada kitab kan ada rasulnya. Masa ada kitab tanpa rasulnya kan? Maka iman kepada kitab sama rasul itu 1. 2. Itu cuma penamaan gitu. Enggak harus diributkan 5 Di dalam kitab Aqidah Thahawiyah disebutkan usulul khamsah. Iman kepada hari kiamat, iman kepada rukun iman itu ada 5. Kalau rukun iman ada 5, itu berarti kitab sama rasul jadi 1. 4-nya iman kepada hari akhir, 5-nya iman kepada takdir. Tapi kalau 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, terus takdir.
Kitab sama Rasul dipisah. Tapi yang menjadikan satu kenapa? Karena Rasul itu ya bawa kitab dibawa oleh Rasul sama Nabi. Ya. Jadi ini ana sing ngomong 5 ya bener, 6 ya bener. Yang terkenal kita sejak SD sampai SMA kan rukun iman itu 6, nek rukun Islam gitu. Ya wis lah sepakat 6 bae nggih. Wong kan bisa ya 6 masa mbah-ubah. Misalnya mungkin jenengan maca kitab kok cuma 5 nggih jenengan paham. Oh, ternyata ada ulama toh yang menyebutkan rukun iman itu ada 5 karena kitab sama Rasul jadikan sah. Rukun iman yang 6 ini kalau kita cuma imani yang 5 kurang 1 juga sempurna. Aku iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, tapi takdir enggak. Bisa kafir dia. Ini enggak mungkin terjadi karena takdir, ini karena ulah manusia, kesalahan manusia. Jangan berlindung di bawah takdir, jangan berlindung di balik takdir. Sidik-sidik takdir. Lah kowe muslim apa ora? Muslim apa ora? Kowe muslim harus percaya dengan takdir. Yang memang ada kesalahan manusia, mungkin ada yang korupsi, mungkin ada yang kontraktori mungkin tidak amanah, bangunan yang mestinya cuma 2 tingkat jadi 4 tingkat, ya mungkin, dan itu pasti segala sesuatu sebab ada sebab akibat. Allah juga menyebutkan bahwa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan karena kesalahan kalian. Iya memang. Tapi kita harus yakin bahwasanya itu juga karena takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa anak-anak yang namanya Mas Haikal, Mas Yusuf, kemudian siapa lagi Bu? Ada Fajar, ada Zidan, ada Zahrawi, itu semua memang ditakdirkan oleh Allah sebelum diciptakannya langit dan bumi. Memang ajalnya cuma sampai di situ. Tanggal 29 September, ada yang 30, ada yang 31, ada yang tanggal 1 Oktober. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan ketika di dalam perut ibu, sebelum ditiupkan roh, setelah ditiupkan roh kemudian ditentukan ajalnya, tentukan rezekinya, nasibnya nanti bagaimana, itu sudah di saat dia di dalam perut ibu. Tadi barusan Bu saya baca di dalam kitab At-Tadhkirah ini baru saya baca, makanya naik ngajar juga nambah ilmu itu seperti ini Bu. Bukan sekedar jangan yang sing ngaji dapat ilmu, tapi sing ngajar pun juga dapat ilmu. Soalnya napa maca. Saya bacakan gitu. Nah, mungkin ibu juga belum baru dapatkan hadisnya sekarang ini. Diriwayatkan oleh Murrah dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya malaikat yang ditugasi Allah mengurus penciptaan. Jadi ada malaikat khusus Bu yang mengurus penciptaan manusia. Oh, si fulan, jenengan dulu lahirnya tahun berapa Bu? Berapa? 89. Harinya, tanggalnya berapa? 2 September. Tanggal 2 September ibu ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 9 bulan sebelumnya, kan sebelum lahir itu ada malaikat khusus yang ditugasin untuk menciptakan ibu ini. Lah malaikat itu ditugasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urus nanti jadi janin atau tidak, itu yang ngurusin malaikat ini. Ketika nutfah air mani bapak kita itu diberikan kepada ibu gitu kan, terus malaikat itu langsung menaruh di telapak tangannya. Saya bacakan hadisnya ya. Malaikat yang ditugasin Allah mengurus penciptaan mengambil air mani dari dalam rahim. Setelah meletakkan di telapak tangannya, ia bertanya, ya Allah, ini nanti jadi janin atau tidak ya Allah? Jadi janin? Tidak, nek tidak berarti gugur. Ibu nanti keguguran Bu, maksudnya punya anak terus keguguran gitu. Itu karena memang Allah mengatakan itu dia nggak layak jadi manusia, gugur, akhirnya keguguran. Ada yang baru 4 bulan keguguran, ada yang 2 bulan keguguran, ada yang mungkin lahir dalam kondisi belum siap lahir gitu. Namanya apa nih? Prematur, ada yang bisa hidup, ada yang meninggal dunia. Malaikat bertanya, ya Allah, ini disempurnakan penciptaannya atau tidak? Jika Allah menjawab disempurnakan ya, penciptaannya, malaikat lalu bertanya, bagaimana rizkinya ya Allah? Bahan tanahnya bagaimana ya Allah? Ajalnya kapan ya Allah?
Ditanya sama malaikat. Oh, dia mau saya jadikan seorang manusia, maka jatah rezekinya sekian. Ya, tak kayak rezekinya sama. Ajalnya kapan? Ajalnya tanggal 30 September. Terus tanahnya bagaimana? Tanahnya nanti di sana, tempat kuburannya di sana. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di dalam rahim yang ngurusin malaikat tadi. Lah ketika dia tanya, bagaimana rizkinya, bahan tanahnya dan ajalnya, ya Allah, Allah berfirman, lihatlah di umul kitab. Umul kitab ini kenapa? Lauhul Mahfuz. Delok nang Lauhul Mahfuz kono. Dilihat di Lauhul Mahfuz. Oh, ternyata calon janin ini nanti rezekinya sekian, ajalnya sekian, jodohnya ini dengan si fulan. Itu sudah ditentukan, Bu, dalam Quran. Makanya kemarin Bu saya pas mengadakan safar ke Pekanbaru Riau, pasnya rengat gitu. Biasanya kalau saya safar keluar Jawa itu kan untuk dakwah gitu. Dakwah niku pun enten panitiane sing napa niku ngurusin tiket pun enten, sing jemput ya pun enten, semua jadwal sudah diatur sama panitia. Lah kemarin itu baru sekali gitu saya keluar Jawa itu udah lewat panitia karena urusan pribadi keluarga. Mantu, Bu. Tapi bukan mantu anak, tapi mantu ponakan gitu. Lah ponakan saya itu nikah sama orang rengat Pekanbaru Riau. Riau itu pundi, Bu? Sumatera. Perjalanan naik mobil bis itu 2 hari 2 malam. Numpak bis terus itu. Terus satu tiket itu harganya 750.000. Saya diminta, Mas, sebagai perwakilan keluarga nanti pasrah jenengan berangkat. Saya bilang, wah aku rong dino orang bengi nanti nangkono pirang-pirang dino seminggu dhewe. Saya ninggalkan dakwah di sini berapa lama, ninggalkan tugas berapa lama. Tur faktor U ya, faktor usia ya, naik bis rong dino rong bengi ya boyoke sing ra kuat. Wis mangkatose aku tak nyusul. Kula nyusul lewat Solo, bandara ke Jakarta transit di sana beberapa jam terus ke Pekanbaru. Kalau naik bis ini ke pinten Bu 750, naik pesawat pinten Bu 2 juta. Sampai di sana itu ternyata masih perjalanan ke Rengat itu 6 jam perjalanan Bu. Dari jam 8 sampai di sana itu jam 2 malam. Besoknya langsung akot, saya nungguin akot jam 9. Berapa lama dari rumah ke KUA? Paling setengah jam Pak Ustaz. Hujan terus ternyata 1 jam itu. Jalannya kanan kiri itu pohon sawit, hutan sawit, terus jalannya itu jalan tanah. Kalau ada aspal jogolongnya sementen iki Bu. Ngenten-ngenten iki. Perjuangannya seperti itu Bu. Akhirnya saya buat status itu di WA saya. Lele golek bojo kok yo adoh men. Apa wong Solo ora ono. Kula diprotes niku lho Pak Ustaz ngajar akidah kok seperti itu. Komentarnya. Saya di bawahnya masih ada tulisan. Itulah jodoh rahasia Allah. Lagi sing mbok waca, sing kamu baca itu ini. Terakhir saya baca tulis, itulah jodoh rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Kesel-kesel tekan Pekanbaru ngentek duit pirang-pirang ninggalkan tugas di sini gur ngeterke ponakan iku sing nikah kok yo ado mentol lele apa wong seluruh ana sing luwih ayu luwih pinter luwih sugih banyak tapi jenenge jodoh tekan kok kon itulah jodoh. Apalagi anak sekarang ini nek wis gaduk wis padha senenge kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa tahu rasane Bu. Laut tinggi, laut luaskan ku seberangi, gunung tinggikan ku daki, demi dirimu Sri Mulyani. Anu sing dari Sri Mulyani. Berapa pun akan dia keluarkan. Ponakan kula niku napa? Nabung. Sampai berapa juta untuk bisa meminang menikahin si wanita tersebut. Padahal teng mriko niku boten Sumatera itu wong wedok niku ditunggu. Kalau ngerti dicurhati sama salah seorang murid saya, Pak Ustadz, saya sudah pengen nikah, itu diminta untuk bayar 25 juta. Saya cuma sekedar Ustadz, cuma punya uang 15 juta, belum diterima, kon golek 10 juta sih. Kon ngutang gitu. Akhirnya gue penasaran tuh tanya sama adik saya, memang anakmu ya toh? Oh Mas, tapi 15 juta bulan alhamdulillah, besok ditawa gitu. Bisa ditawar. Akhirnya 15 juta.
Allahu Akbar, ternyata memang jodoh itu rahasia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di saat seseorang itu diciptakan oleh Allah di dalam rahim. Oh, jatah kamu rezeki sekian, jodoh kami itu si fulan. Termasuk ibu-ibu yang sekarang menjanda, ngapunten nggih. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kelak nanti garwan jenengan meninggal di usia sekian, jenengan menjadi seorang janda dan kelak nanti akan menikah lagi di umur 65 nih. Misalnya itu kan saya nggak ngerti juga toh. Itu betul Bu. 65 menikah enten betul. Enten. Kata tonggo kula dek iki nggih Bapak ibu mertua saya meninggal itu tonggo omah niku ngomong kula gak mboten ngertos budhe meninggal dunia. Lah jenengan teng pundi? Aku nang Ngetan. Nang Ngetan ndek sapa? Lah ndek bojo. Lah wis nikah meneh to. Bulurah lho niku, bulurah. Umure pinten 25. Karo sapa? Karo kancaku SMA dhisik. Lah CLBK cinta lama belum kelar. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kelak nanti dia akan menikah lagi dengan siapa teman SMA-nya. Kapan? Ketika umurnya 65 tahun baru bojone mati. Betul-betul nggak bisa menolak Bu. Wong sudah dilamar nggak ada alasan untuk menolak. Daripada urip nang omah dhewe nang kancane ya wis rapopo. Di akhir kehidupannya pengen berdua. Takdir Ibu sekalian. Yang baik, yang buruk, apapun yang terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah malaikat tadi suruh melihat di Lauhul Mahfuz, ternyata di sana sudah ditentukan rizkinya, tanahnya, ajalnya, amalnya. Kemudian malaikat mengambil tanah di tempat dia akan dikubur. Misalnya dikubur itu tipes nih, diambil tanah di tipes gitu kan. Kemudian dicampur dengan air mani tersebut, dengan nutfah tersebut. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 55. Jangan lihat gitu kok. Loh kok masa koyo ngono tuh? Ibnu Jauzi menyebutkan tafsirnya surat Toha ayat 55 itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sing bawa HP coba diketik, tanya Mbah Google surat Toha 55. Mbon. Monggo di pause. Ada yang sudah dapat? Silahkan dibaca. Ya, artinya ya, dari tanah tersebut Bu, kami akan menciptakan kamu. Jadi diciptakan dari tanah dicampur dengan nutfah tadi. Nanti kelak kamu akan dikuburkan juga di situ, dikuburkan di situ. Dan kelak nanti kamu akan keluar ketika hari kiamat di padang mahsyar, hari kebangkitan juga dari tanah tersebut. Karena sudah hancur semua bagian, nanti tetap akan keluar dari tanah tersebut. Darinya lah kamu diciptakan, di situ nanti kamu dikubur dan kelak kamu bangkit dari situ juga. Itu Ibnu Jauzi menafsirkan Toha ayat 55 itu seperti itu. Jadi ibu sekalian, dulu diciptakan dari mana dan kelak nanti dikubur di mana itu sudah. Misalnya dikuburkan di pemakaman Muslim Polokartong, itu dulu tanah tempat ibu itu diciptakan dan kelak nanti akan dikembalikan dari situ juga, dikeluarkan dari kubur dari situ juga. Ajalnya ditentukan, tempat meninggalnya ditentukan, ya, termasuk nanti dikeluarkan pada waktu di hari kiamat itu di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Maka ibu sekalian, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hanya berusaha, terus berdoa. Kita ngiri dengan kematian santri-santri tersebut. Kelihatannya secara zahir kasihan sekali, itu nangis, ya Allah. Mereka tertimpa bangunan, tangannya patah, kakinya patah. Ada seorang dokter yang masuk ke lorong-lorong itu ingin menyelamatkan. Masya Allah, toh nyawa semua itu tim besar. Dokter masuk ke situ disuntik, itu nangis dokternya. Melihat ada seorang santri yang tangannya itu ketimpa bangunan, terus sudah membusuk. Mohon maaf ya, ini akan saya amputasi, tak potong. Kalau enggak nanti akan menjalar ke seluruh tubuh. Sambil nangis ini, dibius terus dipotong sambil nangis.
untuk keselamatan si anak ini. Tim SAR-nya itu bawa alat penyangga segini nih Bu, disangga gini biar apa nih? Biar tidak roboh, tidak menimpa si anak tersebut. Ditarik pelan-pelan, ayo ditarik. Jadi anaknya tadi ditarik sikile, tim SAR ditarik di belakang lagi, sebelah ditarik lagi, tarik terus dulu, pelan-pelan selamat. Ya. Mereka meninggal dunia dalam keadaan yang paling baik, meskipun secara zahir kasihan sekali. Ya, kita semuanya merasa kasihan, ya Allah meninggal dunia kok seperti itu, tertimpa bangun, ada kepalanya, ada lehernya, ada dadanya, sang rambut kakinya. Tapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 kemuliaan. 1, meninggal dunia karena sedang thalabul ilmi, sedang nyantri, sedang mencari ilmu, sedang menghafal Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, niatnya mencari ilmu bukan yang lainnya, maka dia statusnya fi sabilillah. Termasuk ibu-ibu yang di sini hadir, niat dari rumah mencari ilmu dengan statusnya fi sabilillah. Kalau meninggal dunia syahid. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan melaksanakan amal soleh, husnul khatimah, ditutup dengan amal kebaikan, sholat asar. Keutamaan yang kedua, wis thalabul ilmi, sedang sholat, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, ada yang sedang mengambil air wudhu, meninggal dunia di situ. Belum tentu yang di sini hadir itu bisa meninggal dunia saat baca Al-Quran, saat sholat, saat memandangkan adzan sebagaimana yang di Masjid Mujahidin. Panggil gitu. Dan adzan pertama, belak. Saya lihat CCTV-nya itu, belak meninggal dunia. Pak Suja IPES. Ya, Pak Suja itu setiap malam Selasa itu ke Jenawi sana, kemudian naik ke atas. Apa? Ngajarin Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, baca Al-Quran anak-anak itu. Wih, sepuh nih sama teman-teman, termasuk Pak Karno yang jualan bubur di Batik Keris itu. Beberapa rombongan datang ke sana untuk apa? Ngajar ngaji. Hari Ahad 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, 2 atau 3 pekan yang lalu, berangkat ke masjid ingin memandangkan adzan. Pas adzan berkumandang, anaknya kok suaranya bapakku, suaranya Pak Suja. Kaget semua, biasanya suaranya Pak Suja. Akhirnya anaknya penasaran, datang ke masjid, di masjid nggak ada. Ke kamar mandi, ternyata jatuh di kamar mandi, meninggal dunia dalam keadaan yang baik, mau wudu, mau memandangkan azan, mengajak orang untuk sholat, beliau meninggal dunia di situ. Husnul khatimah insyaallah. Yang takziah, masya Allah luar biasa banyaknya, termasuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, beliau sudah sepuh itu takziah ke Tanggul IPES untuk takziah Pak Suja. Ya. Kita ngiri Bu, pengen meninggal dunia seperti mereka yang dalam keadaan amal, terutama santri-santri tadi. Ya, dalam kondisi di bawah reruntuhan masih sempat sholat. Ketika mau dioperasi dia malah muratalan Al-Quran itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang keluar dari mulutnya itu cuma ngaji. Dalam kondisi mengigau. Igau itu apa? Melindur itu sing dilindur ini kenapa? Bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, masyaallah. Ini sekalian. Terus yang ketiga, 1 thalabul ilmi, 2 dalam keadaan sholat, yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan tertimpa reruntuhan, itu syahid, akan menghapuskan dosa-dosanya, masuk surga tanpa hisab. Kan orang yang syahid itu kan berapa Bu? Banyak kan? Ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang disebut dengan syahid itu? Syahid itu yang meninggal di medan perang, yang jihad ya Rasulullah. Loh, idzan syahid qalil, kalau gitu yang saya cuma sedikit dong, yang jihad saja, yang di Palestina, di Suriah. Kalau yang enggak jihad gimana, masa nggak dapatkan pahala syahid? Terus para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah yang disebut dengan syahid ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan ada beberapa orang yang dikategorikan syahid ini. Maka Rasulullah mengatakan, 1, yang meninggal dunia di medan perang untuk menegakkan agama Islam, syahid. Mujahid yang meninggal di medan perang syahid. Yang kedua, yang meninggal dunia karena taun itu wabah, pandemi ya, yang meninggal dunia saat pandemi
itu syahid. Terus yang ketiga, yang meninggal dunia karena penyakit perut, sakit perut mungkin mah, terus apa Bu? Selain itu asam lambung, kemudian apapun yang terkait dengan masalah perut, Rasulullah mengatakan dia meninggal dunia syahid. Al-gharik syahid, mereka yang tenggelam matinya mati syahid. Wa man mata tahtal hadami syahid, yang meninggal karena reruntuhan bangunan, kena runtuhan bangunan, keberuan bangunan syahid. Wal mukhraq syahid, yang mati terbakar syahid. Dan yang terakhir, perempuan yang melahirkan terus meninggal dunia juga syahid. Ulangi ya Bu, satu yang meninggal jadi tanpa perang syahid. Yang kedua karena taun itu wabah pandemi juga syahid. Yang ketiga sakit perut ya syahid. Yang keempat tenggelam syahid. Yang keempat, yang kelima yang tertimpa bangunan itu syahid. Yang keenam yang terbakar syahid. Yang ketujuh perempuan yang melahirkan syahid. Kenapa kok mereka dikategorikan syahid? Dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah sehingga mereka langsung bisa masuk surga. Para ulama mengatakan karena li sababu syiddatiha wa kathrati alamiha. Imam Nawawi mengatakan karena beratnya kematian yang mereka rasakan dan lamanya sakit yang mereka rasakan. Coba jangan bayangkan gitu, tertimpa bangunan kok sakit luar biasa kan, tenggelam, matinya kan pelan-pelan Bu, nggak bawa pelampung, kapalnya tenggelam, padahal lautnya itu sekian puluh kilometer, mau renang juga nggak mampu, perutnya kembung langsung meninggal dunia. Yang terbakar dengan bayangkan di dalam kamar terbakar, rumahnya sudah mau lari ke sana kemari tidak bisa, dobrak itu tidak bisa, mati pelan-pelan. Masuk kamar mandi juga nggak bisa, akhirnya sudah habis. Ya. Semua yang disebutkan Rasulullah SAW, kematian yang dahsyat, kematian secara zahir orang melihat itu kematian yang berat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka, pahala yang luar biasa. Kenapa Bu? Dijamin masuk surga. Tapi kalau mereka dalam keadaan berbuat ketaatan nggih mboten dalam keadaan maksiat nang hotel kelonan karo selingkuhan terus kobongan, matine mati bukan mati syahid tapi sangit. Keburuan bangunan terbakar matine sangit. Sedang berbuat maksiat. Sedang judi keburuan tower matine sangit. Maka Bapak sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah semoga dikaruniai mati dalam keadaan husnul khotimah, syukur-syukur dari 7 tadi itu yang memungkinkan mungkin ibu tadi melahirkan kemudian meninggal dulu. Kalau masih mau melahirkan gitu. Lah kan umur 50 tahun kan resiko kalau melahirkan kan resikonya tinggi tau Bu. Bismillah, meskipun umur 50 tahun siap hamil, meskipun resikonya tinggi. Kalau meninggalnya syahid, wong Jawa bilang mati apa? Sabil, perang sabil, gitu. Perang sabil. Saya dulu dapat cerita Ustaz Endang Saiful Aziz itu, istrinya meninggal dunia di saat ya. Saya takziah itu, saya nggak pernah melihat beliau itu menangis betul itu. Istri yang selama ini paling dicintainya, paling dekat, yang melayaninya, yang memberikan anak kepada beliau meninggal dunia di saat memberikan anak kepada anaknya sehat. Tapi ibunya meninggal dunia. Ustadz Ridho ya melahirkan meninggal dunia. Sempat beberapa tahun beliau nggak menikah. Akhirnya menikah dengan adik istrinya. Ustadz Ridho itu cerita, saat yang saya nikahin ini, istri saya ini, adiknya istri saya. Dulu itu nek dolan tengen kula. Dulu sing ngajak kula, sing gendong kula, sing mangku niku kula niku. Dhisik tak pangku saiki dadi bojoku. Ya dipangku tenan kan. Tapi beto dhisik adine saiki bojone. Itulah rahasia Allah. Jodoh itu rahasia Allah. Dhisik adik ipare saiki dadi bojone.
Lula, kalau jenengan itu benci sama seseorang, jangan terlalu benci. Siapa tuh jadi kekasihnya? Ahbib habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghidaka yauma. Cintailah teman kamu, kekasihmu sewajarnya saja, boleh jadi suatu saat jadi musuh kamu. Bencilah seseorang sewajarnya saja, boleh jadi akan menjadi kekasih. Dulu yang saya ceritakan, Bu, seorang yang lahir dalam keadaan cacat, randuwe tangan, randuwe sikil gitu. Ketika dia remaja itu bodoh cewek sing lewat, cewek cantik, lo nggak jadi istri saya. Kan ceweknya kan sakit hati kan, orang tersebut dibidai, didoni kan, didoni malah dia doa, ya Allah semoga sing idoni aku jadi bojoku. Jadi bojonya tenang ya itu, betul kan itu. Dan saya lihat sendiri fotonya, Bu, ini loh, istrinya bapak saya yang dulu pernah ngidoni bapak saya, cantik ini, Bu. Dari wong cacat, randuwe tangan, randuwe sikil, nikah karo wong wedok ayu ini. Wong yang gedeng malah nyanding. Mulo juga gedeng-gedeng tenan karo wong. Siapa tahu malah nyanding begitu. Termasuk anu nggih, napa jenengan punya calon mantu. Wah seneng karo kae. Nek di mantu koyo ngono ternyata dadi mantu nek ora isin jenengan malah. Enggak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jodoh jenengan hari ini juga seperti itu, sudah ditentukan oleh Allah. Bojomu iki dengan segala kekurangan yang ada, sabar. Ora terus wis jolke wae cerai golek liyane, enggak semudah itu. Sing lene nggih ngoten wae, di bojo koyo ngene cerai wae jolke wae, belum tentu kamu dapatannya lebih baik. Ternyata lebih bagus istri yang pertama, lebih solehah yang pertama. Memang ada kekurangan, enggak ada yang sempurna. Betul ya, Bu? Yang kurang ditambali, dibina, diperbaiki, ojo dijol. Oke. Ojo dijol. Ya. Mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Satu jam berlalu, kita mengingat kematian, mengingat takdir ya. Semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan takdir Allah. Kewajiban kita hanya berusaha mempersiapkan nanti kapan kita mati, kita sudah siap. Dimanapun, kapanpun, usia berapapun, Allah tidak mengenal. Yang tua mati biasa, yang muda mati biasa, santri umur 11 tahun juga mati biasa, yang baru lahir meninggal dunia juga biasa. Yang penting itu bagaimana kita mempersiapkan kematian tersebut. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua katakan pada yang menyampaikan materi di siang hari ini, semoga dengan yang disampaikan dari Ibu yang berbahagia kita semuanya, amin. Sekalian kita berhasil dengan membaca kesamaan dan doa para umat Islam. Alhamdulillah, kami sudah